sebuah titik kecil bergerak di layar, bukan sekedar arah, tetapi perjalanan yang dipandu dengan cermat. Di balik setiap petunjuk, ada sistem yang saling terhubung. API membuka jalan, dan kecerdasan buatan membaca keadaan. Tanpa kita sadari, data bekerja dalam diam, mengantar kita menuju satu tujuan di dalam satu pertemuan. Ini nih, Nazwa ada satu section. Ini nih lokasinya. Di situ deh kayaknya. Berarti di situ ya, situ. Itu ada ini ya. Iya. Di balik garis biru yang menuntun setiap perjalanan kita, Google Maps tidak hanya bekerja dengan kecerdasan buatan. AI membaca data, memprediksi rute, dan memahami pergerakan jutaan pengguna secara real time. Aku penasaran deh. Aku kan sering pakai Google Maps kan. Tapi aku penasaran, kok bisa ya mereka bisa tahu jalan tercepat, jalan alternatif, bahkan jalan tercepat. Bisa ya? Itu karena Google Maps menggunakan Artificial Intelligence atau AI yang mengakses lewat API. API itu apa sih? Aku cuma taunya pencet alamat habis itu muncul rute. Jadi, API itu semacam jembatan penghubung. Jadi, suatu aplikasi atau website bisa berbicara dengan sistem Google Maps. Misalnya, saat Natasha cari alamat, aplikasi mengirim request ke Google Maps API. Nah, request itu berisi data seperti lokasi kamu sekarang, tujuan, waktu perjalanan, dan jenis kendaraan. Lalu, AI Google Maps itu memproses data itu menggunakan machine learning. Oh, terus AI-nya ngapain setelah itu? Jadi, setelah dapat itu, AI menganalisis jutaan data. Contohnya data GPS pengguna lain, riwayat lalu lintas, sensor jalan, laporan kecelakaan, dan pola maju jam tertentu. Makanya semua itu dipelajari oleh model AI untuk memprediksi kondisi jalan. Jadi bukan cuma lihat peta status ya? Betul, AI bekerja secara real time dan prediktif. Kalau biasanya jam 5 sore di jalan macet, AI sudah memperhitung lagi itu walaupun macetnya belum terjadi. Gitu. Tapi kalau misalkan aku jadi developernya nih, gimana caranya aku pakai Google Maps AI? Sebagai developer, kita pakai Google Maps platform API seperti Decision API, Distance Match API, Transit API, di mana kita kirim data ke iGoogle, terus memproses hasil dikirim balik dalam format data. Jadi AI-nya itu nggak kita buat dari nol, kita memanfaatkan kecerdasan Google lewat API. Jadi AI itu sebagai otak ya, API itu sebagai jalannya, dan aplikasi itu sebagai pengguna ya. Nah, bener banget tuh, pas banget analoginya. Oke, sekarang aku jadi paham. Google Maps pintar bukan karena kebetulan, tapi karena AI yang belajar dari data besar dan API yang menghubungkannya ke aplikasi. Nah, bener banget. Itulah kekuatan Artificial Intelligence Programming atau yang biasa kita sebut API melalui API di Google Maps. Tapi aku jadi penasaran, kalau Google Maps pakai data lokasi kita, itu bahaya gak sih soal keamanan? Iya ya, data lokasi kan sensitif kan? Kalau bocor kan bisa bahaya dong. Dan yang terbaru, ada 102 juta data masyarakat yang diduga bocor dan dijual di situs gelapbridge.to. Melansir cnnindonesia.com, data yang diduga berasal dari data Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, emang betul bahaya guys, makanya disinilah keamanan cyber berperan besar. Google Maps API dilindungi oleh berbagai lapisan keamanan. Pertama, setiap developer wajib pakai API. API ini sebagai kunci identitas aplikasi. Nah, kalau ada request tanpa API key atau kunci yang tidak valid, sistem Google langsung menolak akses. Tapi kalau API key-nya dicuri gimana? Itu sebabnya ada pembatasan API key. Developer bisa membatasi domain tertentu, aplikasi tertentu, API address tertentu. Nah, benar banget. Selain itu juga, Google menerapkan HTTPS encryption. Jadi, data lokasi yang dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Oh, jadi artinya kalau ada hacker yang mencoba menyadap jaringan kita, datanya kita tetap aman dong. Iya, benar banget. Karena datanya sudah terenkripsi. AI juga membantu dalam keamanan. Google memakai AI-based anomaly detection. Maksudnya guys? Nah, kalau tiba-tiba ada lonjakan request yang tidak normal dari satu API key,
akan mendeteksi itu sebagai potensi serangan. Contohnya itu kayak DDoS, API, dan bot attack. Dan sistem juga bisa langsung membatasi request, memblokir sementara, dan memberi peringatan ke developer. Oh, jadi artinya AI bukan cuma bantu cari jalan dong, tapi juga jaga keamanan kita ya. Betul banget. AI di Google Maps itu bekerja dua arah. Satu, mengoptimalkan layanan, dan kedua, melindungi sistem dan data pengguna kita. Jadi pengguna biasa kayak aku tetap aman ya? Aman, karena data kamu tidak bukan di publik, diproses secara anonim, dan digunakan untuk analisis pola, bukan identitas pribadi. Sekarang sudah jelas artinya, AI, API, dan keamanan cyber itu ternyata saling terhubung. Benar sekali. Tanpa keamanan cyber, AI mau secanggih apapun juga bisa disalahgunakan. Oh, aku baru sadar. Jadi satu aplikasi kecil di HP punya sistem keamanan serumit itu ya? Bener banget! Demi apa makanya Google Maps selalu bilang enggak kan aku doain loh kan Iya. Keamanan serumit itu ya? Bener banget!